Bapak, itu masih tampak kelihatan bekas-bekasnya. Tulisan ijazah masih nampak, capnya legalisasinya masih nampak, logo UGM masih nampak, pas foto saya juga masih nampak. Jadi artinya ini adalah ijazah yang tidak direkayasa. Menariknya, ijazah Jokowi yang diposting oleh Dian Sandi tadi, kalau kita masukkan ELA, gambarnya adalah seperti ini. Pada slide berikutnya, pada error level analis yang ketiga, separuh masih nampak ijazahnya Jokowi, sebelah kirinya adalah sudah dalam bentuk ELA. Buyar Pak gambarnya, bubar. Atau kalau kita lihat ini buyek dalam bahasa daerah. Buyar itu kacau, karena sudah nampak banyak sekali rekayasanya. Artinya ini sudah dilakukan proses editing. Apalagi kalau ELA-nya full. Bapak, ELA-nya full, mohon maaf nih, saya sering mengatakan sudah nampak kayak, maaf ini, kotoran burung. Karena logonya sudah nggak kelihatan, pas fotonya juga sudah nampak sekali berubah, ya. Jadi sudah nggak nampak sisa-sisa di situ tadinya pas foto, sisa-sisa nggak ada. Dan yang menarik, tadi mungkin Dr. Tifa juga belum sampaikan, bapak-bapak sekalian, kami sudah mendapatkan sekitar 10 ijazah asli terbitan tahun 85. Jadi artinya itu senada atau sejaman dengan Jokowi. Dan salah satunya kita analisis secara ELA, hasilnya seperti ini Pak. Ini error level analysis yang kelima. Masih nampak, bekas fotonya masih nampak, meterainya masih nampak. Dan yang menarik, ada emboss yang masih nampak juga. Di tanda tangan rektor itu ada embossnya. Ijazah yang asli ada embossnya. Ijazahnya Jokowi nggak ada embossnya. Ijazah saya ada embossnya. Bahkan ada watermarknya. Watermark itu tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada di sepanjang kertas. Kalau yang asli ada. Dan ijazahnya Jokowi, kalau ini saya gunakan teknik bukan ELA yang lebih canggih lagi, namanya Luminance Gradients Analysis. Ya, ini baru hari ini saya tunjukkan ketika di Barreskrim saya belum menggunakan teknik ini. Di sini nampak betul ijazahnya Jokowi itu pas fotonya di atas cap. jadi capnya itu di bawah pas foto. Ini kan dagelan ini, Sri Mulat ini. Garisnya di atas foto. Iya, pada saat yang sebelum jas, Pak. Sebelum jas, oke. Setelah jas nggak kelihatan, Pak. Ya mungkin ketebalannya. Enggak, Pak. Ini benar, Pak. Ini analisis ya. Dan embossnya nggak ada, Pak. Pada tangan rektor nggak ada emboss. Jadi nggak ada. Cap embossnya nggak ada. Ya, jadi artinya ini aneh ijazah ini. Makanya kemudian nanti mungkin bapak-bapak juga mungkin sering mendengar ada istilah ijazah pasar pramuka, gitu kan. Nah itu nanti akan kita wujudkan juga. Yang lebih menarik lagi pada analisis foto bapak-bapak, ini face comparison. Mohon izin bapak coba ibu sekalian, saya menganalisis foto itu bukan hanya sekarang Pak, sudah puluhan tahun. Kalau ada foto, maaf ini, foto artis, video artis itu biasanya dulu saya yang meriksa. Ya. Rekaman suara B.J. Habibie dengan Andi Galip, saya juga dulu yang meriksa. Ya. Fotonya, maaf ini, fotonya Gus Dur dengan Arianti Gunung Tepu, saya juga yang meriksa. Ya. Jadi artinya software ini sebenarnya sudah lama dan selalu terupdate. Dan saya gunakan untuk memeriksa apakah itu foto orang benar atau enggak. Kalau di pas foto saya, di ijazah saya ada pas fotonya, Pak. Mau pas foto itu lama atau wajahnya lama atau orang sekarang, tetap match nanti. Makanya Mesir itu bisa kemudian memeriksa wajahnya Farao, Tutankhamun, kemudian Ratu Osiris itu dulu kayak apa bisa. Wajah saya match. Yang menarik wajah di ijazahnya Jokowi tidak match. Jadi foto yang ada di ijazahnya Jokowi itu tidak match. Menariknya, justru ini karena dibantu oleh teman-teman netizen, kami menemukan foto yang ada di ijazahnya Jokowi itu seseorang yang inisialnya DBU, Dumatno Budi Utomo. Itu match fotonya. Ini software ini yang menemukan. Jadi artinya ini ilmiah, bukan kami yang menemukan, bukan kita mencari-cari. Ya, jadi ini software. Nah, kemudian kita cek lagi. Ini namanya uji identifikasi ijazah. Ini pertanyaan sama dengan Pak Prabianto tadi. Nomornya kan ada. Betul Pak. Kami menggunakan metode yang sama digunakan oleh Barreskrim, yaitu melakukan uji dengan ijazah yang lain. Ijazah Jokowi yang ada di sini adalah yang tampil di Barreskrim.
Bareskrim tidak berani menampilkan ijazah yang bentuk yang warna, tapi yang ditampilkan malah fotokopi ini. Ya sudah, ini yang kemudian saya uji lagi. Ya, ijazah ini nomornya sebelah kanan atas Bapak 1120. Iya. Saya menggunakan 3 pembanding dan kita fair. Saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa, fair. Ijazah pembandingnya pun kita tampilkan milik siapa? Tidak seperti Bareskrim yang merahasiakan ijazah pembanding. Kami fair, ijazah pembandingnya kita tampilkan. Ini milik Fronojiwo, nomor 1115, ini sebelah kanan atas. Ada. Ijazah pembanding berikutnya milik almarhum Halimulyono, nomor 1115. Itu berikutnya. Yang ini ditampilkan oleh Pak Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan pada saat konferensi pers. Ini ijazah. Halimulyono sudah wafat, maka saya berani tampilkan ini karena apa? Karena tidak mungkin diganti-ganti lagi karena sudah wafat orangnya. Ijazah nomor berikutnya adalah 117, 1117, miliknya Sri Murti Ningsih. Yang menarik, Bapak Ibu semua, terutama Pak Pradianto, 3 ijazah ini, 1115, 1116 dan 1117 ada ujinya pada lembar berikutnya. Itu match. Matchnya adalah begini. Nanti mungkin Dr. Resmond akan bisa menjelaskan lebih detail, tapi artinya Bapak bisa lihat pada analisis berikutnya ini. Di sini jelas betul posisi tulisan ini yang di tengah ini. Huruf A pada ijazah 117 itu A-nya tuh masuk kepada logo. 1115 A-nya juga masuk ke dalam logo. 1120 miliknya Jokowi, Bapak, A-nya keluar dari logo. Padahal tidak mungkin. Ijazah ini hanya dicetak kurang dari 100. Kalau beda meleset-meleset, nah itu berarti yang meleset itu yang palsu. Dan ini bukan hanya 1 huruf ini, ada 6 perbedaan. Artinya ijazah 1115 Fronojiwo, 1116 Halimulyono, 1117 Sri Murti Ningsih itu match. Itu semuanya keluaran dari cetakan yang sama. Dan ijazah Joko Widodo nomor 1120 tidak identik, tidak sama, meleset simbolnya, meleset gam. Jadi ini cetakan baru, ya, bukan cetakan yang sama dengan yang lain. Yang lebih menarik lagi, kalau ini semua sering dikatakan, mungkin Bapak sering mendengar, wah itu Roy Suryo Resmond hanya memeriksa dari sosmed atau dari tampilan di internet. Pada tanggal 15 April, seperti yang diberitakan Dr. Tifa tadi, kami bertiga itu diterima langsung oleh wakil rektor. Ada 2 wakil rektor. Satu Prof. Wening Udasmoro, satu lagi Ari Sujito, Dr. Ari Sujito, di ruang 109 Fakultas Kehutanan. Kami melihat langsung, memegang langsung, memotret langsung dari kamera saya. Kamera saya adalah kamera standar identifikasi, ya, yang bisa memotret sangat detail, bahkan mengetahui itu fotonya GPS-nya ada di mana. Dan kami memotret ini skripsi. Skripsi ini tertulis Joko Widodo. Yang menarik, Bapak-bapak sekalian, kenapa saya motret dengan kamera? Kalau difoto dengan handphone, semua kertas tampaknya sama putihnya. Tapi pada gambar berikutnya akan kelihatan. Begitu dipotret pakai kamera detail saya, kertas yang baru itu pada judul. Sebelah kanan yang ketikan manual itu kertas lama. Dan kelihatan sekali kertasnya kertas lama. Artinya skripsi ini terdiri dari 2 bagian. Skripsi yang lama diketik dengan mesin ketik manual, itu yang sebelah kanan. Padahal ini satu buku skripsi yang sama, kan aneh. Yang sebelah kiri yang ada tulisan Joko Widodo itu diketik dengan word processor. Nanti Dr. Resmond akan menjelaskan. Itu. Artinya diketik dengan printer baru. Dan di situ ada banyak kesalahan, termasuk tanda tangan dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Itu diprotes Bapak langsung oleh putrinya. Putrinya Prof. Sumitro yang ada di Australia namanya Aida Greenberry menyatakan itu bukan nama ayah saya. Ayah saya pakainya U, bukan Soe. Dan itu bukan tanda tangan ayah saya. Mbak Aida kirim contoh sampel tanda tangan bapaknya. Beda. Tanda tangan bapaknya itu tegas sekali, agak mengotak. Ini tanda tangan ini bulat-bulat seperti orang belajar tanda tangan. Jadi ini menunjukkan benar bahwa terjadi kesalahan besar. Dan yang menarik, di skripsi ini tidak ada lembar pengujiannya. Dan itu dikonfirmasi oleh Prof. Sofyan Effendi sebelum beliau ditekan. Dan ini saya kira Prof. Sofyan didampingi Komnas HAM juga, Pak. Dia diperiksa 12 jam dan diteror tanpa ada prosedur formal. Dia didatangi kepolisian di rumahnya, diperiksa 12 jam tanpa pemberitahuan. Dan
Profesor Sofyan Afrin menyatakan ini memang skripsi ini tidak pernah diuji. Jadi artinya skripsi ini nggak pernah lulus. Kesimpulannya Bapak, ya ini biar mudah. Lembar terakhir. Hasil uji ELA menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Artinya logonya meleset, pas fotonya juga salah. Kedua, hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi itu not match, tidak cocok dengan foto Jokowi sendiri sekarang. Malah cocok dengan foto orang lain. Ini kan aneh, berarti ada pas foto orang lain ditempelkan. Nomor 3, ijazah pembanding 11-15 milik Fronojiwo, 11-16 milik Arman Warimulyono, dan 11-17 milik Sri Murtiningsih match. 3 ijazah itu match, keluar pada saat yang bersamaan. Wisuda pada bulan November tahun 85. Ijazahnya pada tanggal 5 November 85. Ijazahnya Jokowi tidak match, tidak cocok, meleset. Ini kan aneh. Misalnya majalah, kok majalah yang terbit bersamaan meleset gambarnya. Ini kan aneh gitu ya. Ijazah 4, ijazah asli Fakultas Kehutanan UGM 85. Saya dan Dr. Tifa kebetulan kami dikirimi kakak-kakak angkatan. Ya, itu nanti akan kami tunjukkan aslinya ya pada saat di persidangan. Memiliki berbagai pengaman khusus seperti watermark, emboss, logo emas, benang pengaman, dan meterainya pun beda. Warnanya juga beda. Nomor 5, ijazah Jokowi diuji dengan teknik yang baru ini, luminance gradients ya, atau tadi yang saya tunjukkan, tidak menunjukkan adanya watermark, nggak ada watermark. Tidak menunjukkan emboss seperti ijazah asli pembanding-pembandingnya ada. Nomor 6, ini yang menarik. Nama Dr. Insinyur Ahmad Soemitro di ucapan terima kasih Bapak sudah ditulis profesor pada ketikan yang baru. Pada yang diketikan manual itu masih Dr. Insinyur. Menariknya, skripsi ini dibuat November, tertulisnya November 85. Profesor Ahmad Soemitro itu mengucapkan pidato pengukuhan guru besar pada bulan Maret 86. Jadi pada saat November 85 belum profesor. Yang benar yang ketikan biasa. Yang ketikan biasa di satu skripsi itu masih Dr. Insinyur Ahmad Soemitro, itu betul. Yang diketik di tengah tulisan Jokowi profesor. Nah ini kan aneh. Belum profesor kok sudah ditulis profesor. Ya, gara-gara ngetiknya sekarang. Dan yang menarik lagi, ini nanti Pak Dr. Rismon kebetulan menemui langsung primary evidence juga dengan Pak namanya Kasmujo. Tidak ada nama dosen pembimbing yang dulu 2017 itu diakui Jokowi bolak-balik ulang gitu ya. Di skripsi ini nggak ada nama Pak Kasmujo. Kalaupun dia dosen pembimbing saja, itu pun aneh, nggak ada. Adanya dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing akademik. Itu pun harus ditulis. Satu-satunya nama Pak Kasmujo ada memang di lembar pustaka. Namanya nulis buku memang Pak Kasmujo. Tapi itu bukan ucapan terima kasih. Gitu loh. Jadi yang memang harus ditulis. Dan kesimpulan terakhir, tidak ada lembar pengujian yang sangat penting di skripsi tersebut. Jadi Pak Prabianto, kesimpulan kami jelas. Skripsi tidak diuji, itu artinya tidak lulus. Skripsi yang tidak lulus, tidak mungkin ada ijazah asli. Itu yang saya sampaikan. Nanti detailnya mungkin akan disambung oleh Pak Dr. Rismon Hasil. Terima kasih.